Selamat pagi semuanya. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita masih pada tema 2, subtema 1, pembelajaran 2 dan 3. Jadi untuk materi kita yang pertama ini adalah menuliskan permukaan dan warna benda. Jadi banyak sekali benda-benda yang bisa kita jumpai di kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Jadi ada beberapa contoh, ini Bapak kasih contoh saja. Sebenarnya banyak sekali benda-bendanya. Jadi yang pertama, ini ada benda, kita buat tabel dulu. Ini ada benda permukaan, ada warna. Coba perhatikan di sini. Di sini ada sebuah contoh. Benda yang pertama adalah ban mobil. Bagaimana permukaan dari ban mobil? Jika kita raba, maka permukaan ban mobil akan terasa kasar atau terasa halus. Iya, terasa kasar. Kemudian apa warna dari ban mobil? Warna hitam. Jadi permukaan benda ini ada dua macam. Ada yang halus, ada yang kasar. Yang kedua, perhatian di sini. Di sini ada sebuah piring. Nah, piring ini permukaannya seperti apa? Iya, halus. Kemudian warna piring ini apa? Hijau. Kemudian ada lagi ini kaca. Bagaimana permukaan dari kaca? Jika kita raba kaca, apa yang terjadi? Apa yang kita rasakan? Permukaannya adalah halus. Kemudian warna kaca adalah bening. Kemudian ada benda lagi yaitu batu. Batu, kalau kita raba permukaannya, dia akan terasa kasar. Kemudian warna batu ini adalah hitam. Kemudian ada juga buah durian. Jika kita raba durian, apa yang kita rasakan? Kasar atau halus? Ya jelas kasar karena dia banyak durinya. Kemudian warna dari durian adalah warna hijau. Kemudian ada kertas. Kertas, jika kita raba maka akan terasa halus. Dan warna dari kertas adalah putih. Jadi setiap benda itu mempunyai permukaannya masing-masing. Ada yang permukaannya kasar, ada yang permukaannya halus. Kemudian ini ada sifat benda padat. Jadi benda padat ini banyak sekali contohnya. Ada batu, ada meja, kursi, tembok, itu benda padat semuanya. Jadi benda padat mempunyai sifat yang pertama bentuk dan ukurannya tetap. Jadi misalnya kita punya meja. Meja ini ada di dapur. Kemudian meja ini kita pindahkan ke ruang tamu. Bagaimana bentuknya? Masih tetap sama atau berubah? Ya tetap sama. Ukurannya bagaimana? Masih tetap sama atau berubah? Ya tetap sama. Jadi inilah yang dinamakan bahwa sifat benda padat ini ukurannya tetap. Atau contoh lagi, misalnya kita punya pot bunga. Pot bunga dari samping rumah kita pindahkan ke belakang rumah. Bagaimana ukurannya? Apakah dia berubah ukuran atau tetap? Ya tetap. Bagaimana bentuknya? Apakah dia berubah bentuk atau tidak? Ya dia bentuknya tetap sama. Jadi inilah yang dinamakan bentuk dan ukurannya tetap. Jadi itulah sifat dari benda padat. Banyak sekali contohnya tadi. Kemudian menuliskan peraturan di sekolah. Jadi banyak sekali peraturan di sekolah yang harus kita patuhi, yang harus kita laksanakan. Coba perhatikan di sini. Dan ada juga akibat dari melanggarnya. Coba kita perhatikan aturan yang pertama, datang ke sekolah tepat waktu. Apa yang terjadi jika kita tidak datang ke sekolah tepat waktu? Atau apa yang terjadi jika kita datang terlambat? Ini yang terjadi, mengganggu kegiatan belajar di kelas. Kemudian mengerjakan piket sesuai jadwal. Apa yang terjadi jika kita tidak piket? Maka yang terjadi adalah lingkungan sekolah menjadi kotor. Ini akibat dari tidak piket atau akibat melanggar peraturan ini. Lingkungan sekolah kotor, lingkungan kelas kotor, hingga lingkungan kita bisa menumbuhkan bibit penyakit nantinya. Yang selanjutnya mengenakan seragam sekolah. Nah, apa yang terjadi jika kita tidak mengenakan seragam sekolah? Yang pertama, tidak rapi dan tidak elok dipandang. Maksudnya
Semua orang hari Senin memakai pakaian putih merah, sedangkan kita menggunakan pakaian pramuka. Bagaimana? Enak nggak dipandang dia? Nggak enak. Itu juga tidak rapi, juga akan menimbulkan keresahan di lingkungan sekolah. Kemudian ada aturan di sekolah, yaitu bermain di luar kelas. Apa yang terjadi jika kita bermain di dalam kelas? Apa akibat dari melanggar peraturan bermain di luar kelas? Yang pertama, kelas akan berantakan dan kotor. Kemudian bermain hanya pada waktu istirahat. Apa yang terjadi jika kita melanggar peraturan ini? Yang terjadi adalah akan mengganggu proses belajar. Yaitu misalnya ada kelas lain yang sedang belajar, kita malah main. Ya jelas kelas lain bakalan terganggu. Jadi itulah yang akan mengganggu proses belajar. Yang selanjutnya, perkalian sebagai penjumlahan yang berulang. Ini kemarin masih banyak sekali dari kita yang belum mengerti konsep dari ini. Sekarang Bapak jelaskan lagi. Coba perhatikan di sini. Ada 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 10. Ada berapa kali 2-nya dijumlahkan? Ada 5 kali. Berarti kita tulis di sini 5. 5 ini atau angka yang di sini merupakan berapa kali dia dijumlahkan. Berapa kali dia dijumlahkan ini tadi? Ada berapa kali dijumlahkan? Ada 5. Kemudian dikali. Di sininya kita tulis bilangan apa yang dijumlahkan tadi. Bilangan apa yang dijumlahkan di sini? Ya bilangan 2. Berarti 5 kali 2, bukan 2 kali 5. Hasilnya berapa? 10. Oke, contoh soal sebuah lagi. Misalnya di sini ada 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 sama dengan 24. Yang kita tulis pertama di sini, ini berapa kali dia dijumlahkan? Ini coba kita lihat. Bilangan apa yang dijumlahkan? Bilangan 6. Yang di sini kita tulis berapa kali dia dijumlahkan. Coba lihat di sini berapa kali dijumlahkan. Ada 4 kali, berarti kita tulis 4. Kemudian dikali yang di sini, ini adalah bilangan apa yang dijumlahkan? Bilangan berapa yang dijumlahkan di sini? Bilangan 6, berarti 4 kali 6 sama dengan 24, bukan 6 kali 4, tapi 4 kali 6. Ya, atau misalnya yang seperti ini. 3 kali 8 sama dengan 24. 3-nya ini dia dijumlahkan sebanyak 3 kali. Jadi dia nanti bakalan dijumlahkan sebanyak 3 kali. Dan ini 8 adalah bilangan yang akan dijumlahkan, berarti dia dijumlahkan sebanyak 3 kali dan bilangan yang dijumlahkan adalah 8, berarti 8 ditambah 8 tambah 8. Tahu contoh sebuah lagi. 4 kali 9. Coba dengar kalimatnya. 4 kali 9. Berapa kali 9-nya? 4 kali. Oke, biar lebih jelas. 4 ini adalah banyaknya penjumlahan, sedangkan 9 adalah dia yang dijumlahkan. Berarti penjumlahannya ada 4. 1, 2, 3, 4. Dan bilangan apa yang dijumlahkan? Ya bilangan 9. Bilangan 9 dijumlahkan sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4 sama dengan 36. Jadi ini hasilnya. 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9 hasilnya adalah 36. Jadi seperti itu. Gampang sekali ini sebenarnya. Yang penting kita tahu konsepnya. Bapak tidak tidak terlalu memperdulikan tentang hasilnya, tetapi lebih memperdulikan kepada konsepnya atau prosesnya. Dari mana dapat 36? Kenapa 4 kali 9 ini hasilnya 36? Ya karena seperti ini jalannya tadi. 9 tambah 9 tambah 9 tambah 9. Kemudian ini ada penggalan lagu layang-layang. Jadi gambarnya agak sedikit kurang jelas. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di buku tema halaman 14. Nah, perhatikan penggalan lagu berikut. Di sini kita akan menentukan
kuat dan lemahnya suatu ketukan. Jadi ketukan mana yang paling kuat, ketukan mana yang lemah? Jadi perhatikan di sini. Perhatikan pada gambar. Jadi di gambar ada tanda ini. Tanda apa namanya? Lebih dari atau lebih kuat. Ini namanya kita baca lebih dari atau lebih kuat. Jadi tanda ini berarti dia itu lebih kuat. Artinya ketukan yang ada tanda ini lebih kuat, berarti dia ketukan yang kuat. Jadi coba perhatikan di sini. Ini ketukan pertama lebih kuat. Ketukan kedua ada nggak tandanya? Nggak ada. Ini ketukan pertama di birama selanjutnya lebih kuat. Ketukan kedua nggak ada. Di birama ketiga ada tanda lagi, di birama keempat ada tanda lagi. Jadi pada ketukan pertama ini pasti lebih kuat. Jadi di ketukan pertama ini lebih kuat untuk ketukannya. Jadi pasti ketukan pertama itu adalah ketukan yang lebih kuat. Ingat, ketukan pertama adalah ketukan yang lebih kuat yang ditandai dengan adanya tanda lebih dari. Nah, jadi untuk hari ini sekian materi dari Bapak. Semoga kita bisa memahami materi ini dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan. Terima kasih.